Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Ahmadi. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Hari ini kita akan bahas tentang function. Fungsi atau function dalam bahasa pemrograman adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Jadi itu secara umumnya fungsi adalah seperti itu. Baris kode yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Jadi hanya tugas-tugas tertentu yang bisa digunakan menggunakan function. Dalam dunia pemrograman terdapat istilah lazy programming, yang artinya bukanlah programmer yang malas, tetapi daripada membuat kode program umum dari dasar, kita bisa menggunakan fungsi yang telah dibuat oleh programmer lain. Function juga bisa disebut sebuah subprogram atau subruntine yang dapat dipanggil di bagian lain pada program. Bisa juga disebut struktur dasar dari pembentuk PHP. Ya, struktur dasar pembentukan dari PHP itu function salah satunya, ada array, ada tipe data dan lain sebagainya, itu yang salah satu untuk membentuknya. Yang selanjutnya disebut juga sebagai prosedur atau kumpulan statement untuk melakukan tugas atau menghitung nilai. Yang keempat bisa juga untuk dapat menggunakannya, ini yang pastinya apapun itu kita harus buat dulu fungsinya, lalu kita memanggilnya. Yang selanjutnya termasuk first class object. Kenapa kok kita harus menggunakan fungsi? Kenapa kok kita butuh fungsi? Yang pertama adalah reusability atau DRE, ya, atau do not repeat yourself, penggunaan kembali dari kode yang sudah dibuat. Jadi nanti kita selalu akan menggunakan secara berulang-ulang dari kode yang dibuat tersebut. Ya, daripada menggunakan kode yang dibuat secara berulang, maka kita membutuhkan sebuah function. Dengan function nanti program kita akan lebih ringan, lebih clean, bersih dan lain sebagainya. Kedua, dekomposisi atau abstraksi, yaitu untuk menyembunyikan komplektivitas dari program yang dibuat. Otomatis kalau sistem sudah berjalan dengan lama-kelamaan program yang kita buat itu akan kompleks sekali, ya, akan banyak sekali, ya kan? Makanya kita menggunakan sebuah fungsi. Jadi komplektivitas tersebut bisa kita sembunyikan dengan menggunakan function. Yang ketiga, modularitas atau subprogram atau mempermudah mengetahui kesalahan. Dengan adanya modul-modul, dengan adanya function tersebut, kita dengan mudah akan mengetahui di mana kesalahan program yang kita buat, kesalahannya pada bagian mana dan lain sebagainya. Itu kita akan lebih cepat untuk mengetahui dibandingkan harus kita menggunakan sebuah function di mana function menggunakan seperti biasanya, di mana hal tersebut bisa terlalu banyak kode program yang kita campur adukan tanpa menggunakan function, maka dia akan lebih mudah digunakan. Yang selanjutnya adalah jenis function. Jenis function di sini yang pertama adalah built-in function, yang kedua adalah user defined function. Built-in function itu adalah fungsi yang dibuat atau yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman PHP itu sendiri, karena kita bahasanya adalah bahasan tentang PHP. Yang kedua, tinggal memanggilnya saja, ya, contohnya adalah string. Nah, bahasan string ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu adalah yang built-in function. Yang kedua adalah user defined function, fungsi yang dibuat sendiri. Cara menggunakannya yang pertama adalah dengan mengetikkan keyword function, ya. Yang kedua lanjutkan dengan nama function. Selanjutnya nanti di situ ada yang disebut dengan parameter, itu opsional di sini. Ini ada parameternya opsional. Dan
apabila ada parameter, si simpan di dalam tanda kurung ini boleh ada atau tidak, opsional ya. Jika ada boleh lebih dari satu. Jika lebih dari satu, pisahkan dengan koma nanti di sini. Selanjutnya di situ ada fungsi function body dibungkus dengan kurung kerawal. Dapat yang selanjutnya dapat mengembalikan nilai atau return value atau tidak. Nah, cara membuat fungsi ada dua. Yang pertama adalah fungsi declaration, yang kedua adalah function expression. Cara pembuatannya hanya berbeda di awalnya saja ya. Di sini kita masukkan keyword function, selanjutnya nama function. Ini ada parameter A, B. Contohnya ini kita akan membuat fungsi penjumlahan A ditambah B. Yang selanjutnya ada ini adalah body yang dibungkus dengan kurawal. Di dalam proses function di situ ada ini adalah proses ya, A dengan B ini adalah nilai yang diterima dari atau untuk menampung nilai dari yang diberikan oleh si argumen. Nah, argumen itu apa, function itu apa, nanti di akhir kita akan bahas. Ini adalah parameter ya untuk menampung dari argumen yang dimasukkan. Nah, ini nanti akan dipanggil ke dalam proses fungsi ini. Contohnya fungsi untuk penyembahan. Dan terakhir adalah return value ya untuk manggilnya. Dan untuk yang expression kita masukkan nama functionnya dulu ya, masukkan nama functionnya dulu, variable function sama dengan baru keyword function, baru masukkan argumen, selanjutnya itu sisanya sama. Cara memanggilnya ini ada cara memanggilnya adalah cukup kita echo-kan atau panggil nama functionnya tadi. Ini nama functionnya jlhabil, contohnya jlhabil kita panggil. Nah, ini argumennya ya, cara memanggilnya itu bisa lebih dari satu kali pemanggilan, dan argumen yang dimasukkan bisa lebih dari satu kali argumen yang bisa kita masukkan. Contohnya ini kita panggil 3 kali. Argumen yang kita masukkan juga berbeda-beda. Ini nanti akan diterima di parameter. Itu cara memanggilnya. Nah, ini cara kerjanya. Cara kerja function, yang pertama ada input, yang kedua proses function, yang ketiga ada output. Input itu disebut dengan juga bahan baku atau masukan ke dalam fungsi. Itu nanti disebut dengan argumen ya, disebut dengan argumen. Yang selanjutnya argumen tadi akan dimasukkan ke dalam fungsi dan akan sebelum diproses dalam fungsi akan ditampung ke dalam parameter. Parameternya adalah yang ini A, B, contoh ya, ini A, B, ini parameter. Sementara yang argumen tadi ini nilai argumen yang dimasukkan. Ini nanti setelah ditampung ke dalam argumen baru nanti akan diproses. Tergantung prosesnya apa, penjumlahan, pembagian, perkalian maupun fungsi-fungsi yang lainnya. Selanjutnya output adalah hasil dari proses function tersebut. Proses hasil function tersebut akan menghasilkan sebuah nilai kembalian atau disebut juga output ini adalah return value ya, atau nilai pengembalian hasil dari fungsi yang kita masukkan. Jadi yang pertama adalah input, ini argumen function, nanti argumen akan diterima pada parameter, setelah itu akan diproses dan akan menghasilkan output. Sebagai catatan, hanya function yang baik adalah hanya mengerjakan satu hal secara spesifik saja. Jadi kalau fungsi perkalian hanya perkalian saja. Jadi jangan dicampur adukan dengan fungsi-fungsi yang lain. Itu adalah yang baik. Terakhir ada parameter dan argumen. Nah, ini parameter adalah variabel yang dibuat di dalam kurung pada saat fungsi dibuat. Jadi argumen tadi adalah yang kedua argumen, nilai yang dikirim pada parameter suatu fungsi dipanggil. Ya, parameter variabel yang dibuat di dalam kurung pada saat fungsi dibuat, yang digunakan untuk menampung nilai yang dikirimkan saat fungsi dipanggil. Nah, ini jadi ada dua. Yang kedua adalah argumen, di mana argumen ini adalah nilai masukan tadi ya. Nilai masukan, parameter adalah untuk menerima dari nilai argumen. Setelahnya itu nanti akan dipanggil ke dalam fungsi dan akan menghasilkan function atau return value, pengembalian nilai. Itulah bahasan kita sekilas tentang function. Baik, di sini kita akan coba membuat contoh menggunakan function. Bagaimana cara membuat function ya, menggunakan function serta memanggil function. Langkah pertama yang akan kita buat adalah kita buat di sini seperti biasa, kita buka file baru ya. File baru kita simpan dulu, coba simpan dengan nama, kita masukkan ke folder function, kita buat latihan 4 aja lah ya. Pertama biasa seperti biasa masukkan
Cara membuat yang pertama adalah kita masukkan keyword function penjumlahan. Oke, jadi keyword yang ketiga kita masukkan ini nanti adalah parameter. Parameter boleh ada boleh tidak. Kita contoh untuk yang pertama dulu penjumlahan. Yang ketiga selanjutnya ada body. Oke, body function. Ini anggap saja A dengan B. A, variabel A, sebuah variabel yang disimpan di dalam kurung, koma, variabel B. Oke, di sini kita masukkan variabel total. Sama dengan ditambah variabel B. Return variabel total. Itu cara pembuatannya. Selanjutnya kita panggil function tersebut dengan cara echo variabel total sama dengan seperti ini. Ini adalah nilai pengembaliannya 7. Ini bisa lebih dari 2 kali pemanggilan. Kita copy aja. Kita kasih BR aja lah ya, biar ini kita masukkan angka yang berbeda 10 100. Kita simpan, kita jalankan jadi 110. Kita panggil ulang lagi. Ini tambahkan dengan 200. Hasilnya seperti itu ya. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita akan coba buat, kita matikan dulu. Jadi kita yang kedua akan buat contoh manggil fungsi function dengan nama function perkenalan. Kita masukkan parameternya nama, dan yang kedua adalah salam. Nah ini kita panggil ya, ini adalah return value nya, hasil yang akan dihasilkan. Yang pertama kita panggil adalah salam, yang kedua yang akan kita panggil adalah nama kita ya. Boleh dibalik lah isinya ya, boleh kebalik isinya. Ini argumen yang kita kirimkan adalah nama kita, yang kedua salamnya adalah ya, assalamualaikum. Jadi ini cara untuk memanggil fungsi. Jadi ada boleh menggunakan return value ya kan, hasil yang diinginkan atau tidak ya. Teorinya tadi menyampaikan bahwa return value boleh ada boleh tidak ya kan. Jadi seperti ini ketika kita jalankan assalamualaikum, perkenalkan nama saya. Jadi dua argumen yang kita kirim, yang pertama yang ini, yang kedua yang ini ya. Jadi kalaupun tidak mau seperti itu, kita di function ada nilai default atau nilai pengembalian. Seandainya ini tidak ada ya, kita nilai pengembaliannya adalah seperti ini, sama dengan dipindahkan ke sini, dekat ke sini. Misalnya kita buang seperti ini, dia tetap ya, dia tetap ada seperti itu. Ataupun namanya kalau tidak ada di sini, kita sama dengan namanya apa, nilai defaultnya admin, contoh kayak gitu ya. Ini kalau dijalankan dia masih tetap panggil nama si A ya. Ketika nilai ini tidak ada, ini contohnya lengkap ya, selamat pagi contoh. Nah, selamat pagi, perkenalkan nama saya si Ahmadi, contoh seperti itu. Nah, kalau tidak ada nilai yang dikirimkan atau argumen yang dimasukkan, maka nilai default ini yang akan
gunakan. Assalamualaikum menamakan saya admin. Nah, ya kira-kira seperti itulah untuk contoh dari function. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kurang jelas, boleh masukkan di kolom komentar, pertanyakan apa yang kurang jelas. Silakan di pause untuk mengikuti atau mengetik apa yang saya buat. Itu kira-kira seperti itu. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.